Qala musannifu rahimahullah, ijtihaduka utawi oleh nemen-nemeni ira fima ing dalem hajat. Dzumina kang wis den jamin, dzumina kang wis jamin sapa Allah laka maring sira. Ketika kita punya hajat Bapak Ibu, hajat itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau mesti hasil, terus kemudian kita itu maksa-maksa, ya, memaksakan kepada Allah, lekas gitu loh maksudnya. Paham nggih? Apabila di dalam hati ada kehendak seperti itu, terus kita tahunya kalau itu sudah dijamin, bagaimana? Kalau itu hasil, kalau itu tidak hasil lah, gitu toh. Kan sesuatu yang akan terjadi. Kita tahunya kalau itu nanti akan diberikan oleh Allah terhadap kita, itu tahunya bagaimana? Sebab kebanyakan kita olehnya mempeng itu apa? Mekso-mekso itu karena kita tidak tahu. Kebanyakan itu gitu. Karena kita tidak tahu perkara yang dijamin itu diberikan atau tidak. Dan ini ada dasar juga di dalam Al-Quran terkait doa. Ud'uni astajib lakum. Etika miturut hukum hakikat itu adalah nggak boleh. Tapi kita tahunya kalau itu sudah dijamin adalah jenengan ini menyesuaikan dengan ud'uni. Ud'uni ini jangan selamanya kita artikan meminta. Jangan. Artikan ud'uni itu menghadap. Ini terhadap siapa? Allah. Artinya kita harus bertemu dulu terhadap Allah sebelum kita mengutarakan maksud permintaan kita. Itu etika. Berarti sebelum kita berdoa wajib kita itu bertemu terhadap Allah dulu, sebab hanya Allah itu yang memiliki apa yang kita minta. Perkara kemudian dilesankan permintaan itu atau tidak bagi Allah gak penting, karena Allah innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, walaupun secara lisan tidak diucapkan. Mungkin kita pernah sowan terhadap Mbah Yai, barokah doanya, kadang gitu Pak ya. Terus beliau itu nggak mau melesankan, cuman diem entah berapa menit, empun. Kadang beliau itu seperti itu. Karena beliau itu
memahami ayat ini. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Gak usah tak ucapke, cukup apa yang ada di dalam hati ini Allah tahu. Yang terpenting itu adalah ud'uni dulu. Setelah ud'uni gak usah dilesankan, Allah sudah tahu sendiri. Jadi kita itu akan tahu dzumina laka, apa hajat kita itu sudah dijamin, taunya dari situ Pak Bu. Ketemu dulu sudah. Tapi menurut kajian kita pada malam hari ini, jikalau kita maksakan diri padahal itu sudah dijamin oleh Allah, iku dalilun, tanda kalau hati kita alantimasil basiroti mingka, terhapusnya ainul basiroh kita Pak pada Allah. Berarti maksonya kita pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, iku bukti tanda kalau hati kita itu tidak makrifat pada Allah. Paham ya? Ini maksudnya. Kita punya hajat Pak. Setiap manusia pasti punya hajat, sekecil apapun atau sebesar apapun. Pasti punya itu. Apalagi kita sudah berkeluarga Pak. Berkeluarga dalam dunia syariat kita dituntut untuk sandang pangan papan nih, untuk mencukupi keluarga. Zuminalaka, sebetulnya itu sudah dijamin Allah, cuman tinggal nunggu waktu. Mengapa kok ya Allah itu tidak langsung aja hari ini juga dikasihkan, mintanya hari ini, misalkan kita nggak langsung dikasihkan hari ini atau ditunda entah hari berikutnya atau minggu berikutnya. Mengapa Allah demikian? Katanya Allah sayang. Karena katanya Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Mengapa sekarang saya itu butuh-butuhnya kok gak lekas dikasih? Ini juga harus ada etika kita sebagai hamba. Allah lebih paham, lebih ngerti dengan apa yang akan dihadapkan kita Pak. Mengapa hari ini tidak dikasihkan kok ya nunggu 2 atau 3 bahkan seminggu baru dikasihkan. Ketahuilah hai manusia bahwasanya olehnya Allah memberikan sesuatu yang menjadi hajat kita itu tidak sesuai dengan pengharapan kita, karena manakala dikasihkan sesuai dengan apa hajat kita itu ada kepentingan hawa nafsu, bahaya terhadap kita sebagai hamba, bahaya. Kadang ada kalanya Pak ya, mintanya tahun ini dikasihkan tahun depan, kan terlalu lama tuh. Allah lebih paham, lebih ngerti. Wahai hambaku, udahlah nganuto aku. Semata-mata apa yang kuberikan, walaupun itu tertunda, manakala kuberikan pada saat sesuai dengan kemauanmu, itu loh dalam hatimu banyak nafsu. Ada kepentingan nafsu di dalam hajat itu, sehingga mengapa sih saya tulis, kata Allah di dalam Al-Quran firmanku, ud'uni dulu, setelah itu astajib. Kok gak astajib di depan?
Kalau bahasa nahwu syarat itu boleh di depan, boleh di belakang, Pak. Kan ada syaratnya, tapi kan nggak ditulis. Astajib itu kan jawab. Jawab sebuah syarat. Lah, syarat ini itu disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau memang betul-betul menghadapnya padaku, yo astajib, maka saya sembadani, saya kasihkan. Karena ruhaniyah sampean itu sudah betul-betul di ruangan apa? Di ruangan musyahadah bertemu Allah. Setelah kita sudah bertemu Allah, maka itulah jawaban jikalau memang betul-betul kau ini menghadap terhadapku, maka astajib. Saya sembadani. Bahasa astajib niku Pak, bahasa yang tidak meragukan. Itu sudah janji Allah. Itu sudah janji Allah. Tinggal kita sekarang meletakkan posisi ruhaniyah hati kita itu di posisi ud'uni, di posisi bertemu Allah. Tanda bertemu Allah bagaimana tuh Pak? La yarawna li anfusihim syai'an. Kita tidak ada pengakuan kalau hajat kita. Enggak punya. Status kita karena tidak ada daya upaya apapun atau hajat apapun atau kekuatan apapun. Lah, datangnya itu illa billah. Berarti harus kita kembalikan hajat itu hajat Allah. Lah, gue tambah bingung sih Gus. Ya selamat berbingung-bingung dulu ya kau. Semuanya memang harus bingung Mbak. Orang yang tidak tahu alamat ngaji ini, pertama, ya bingung. Padahal sudah dikasih Sherlock. Sik bingung. Dalam perjalanan ini masih ragu kita. Betulkah lewat sini? Betulkah? Wadah, ikuti aja mapnya. Tapi masih ragu Pak, masih ragu. Tapi kalau sudah sampai di sini, apalagi tiap hari ke sini, ya Allah, perjalanan sampai ini mboten ada ragu, nggak ada keraguan apapun, langsung jujuk saja, langsung, ya nggak tanya, nggak apa, karena sudah sering dilewati, sering dituju, sama. Dalam hal doa bisa dijadikan siapapun untuk bertemu Allah. Bisa. Tidak hanya sholat, tidak hanya kita itu dalam kumpulan-kumpulan tawajuan, tidak, berdoa sendiri. Bisa itu jenengan jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Ini toh Pak ya, yang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalankan ketika beliau itu sampai ke Maksum itu di situ. Jalan beliau itu semua aktivitas lebih-lebih apa? Lebih-lebih yang ada kaitannya dengan hukum syariah. Contoh sholat, zakat, puasa, haji. Itu thariqah Rasulullah. Bahasa jalan ya, itu jalan Rasulullah. Setiap kali apa yang beraktivitas beliau, ruhaniyah beliau selalu hadir dumateng Allah, terhadap Allah. Itu beliau. Kami tidak bicara bahasa thariqah miturut muktabaroh, tidak. Jadi saya bahasa thariqah secara khusus, beliau dulu itu menjadikan semua aktivitas apapun
beliau jadikan untuk bertemu terhadap Allah. Sistemnya mengikut kakek moyangnya. Siapa? Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di tempat mana? Di tempat surat Al-An'am ayat 79. Al-An'am 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ku arahkan wajah ruhku wajhiya pada wajah Allah. Posisinya bagaimana wajah ruh? Imanul haq, iman yang benar. Sampai Rasulullah katakan iman yang benar itu adalah ihsan. Iman di mana ruhaniah kita, hati kita sudah tidak melihat selain Allah, sudah tidak beriman terhadap selain Allah, sudah tidak beriman secara hati, secara ruhaniah. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kita itu beliau berimannya hanya Allah sang pengendali, dengan dasar la haula wala quwata illa billah. Itulah beliau. Tentang iman akhirnya disebut ihsan. Ihsan kata beliau antak budallaha ka'annaka tarah. Ketika kita beraktivitas apapun, Yun Sewu, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Nah, niki bukanya itu kan dari sistem sirul asrar, atau boleh dikatakan nafi isbat. Bukanya di situ. Siapa Allah? Lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah yang menciptakan, dialah yang menggerakkan, dialah yang menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti jagat langit itu secara individu adalah ruhaniah, jagat bumi maksudnya adalah jasmaniah secara individu. Olehnya mengarahkan hanifan, wajib sampean itu satu titik, imannya satu titik, itu yang dimaksud Allah. Kalau sudah ruhaniah jenengan itu di wilayah ini, maka wama ana minal musyrikin. Walaupun khitabnya itu terhadap Nabi Ibrahim, ayat itu kalimatnya kan dan wama ana, dan aku bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti murni sudah dalam hati sampean sudah tidak ada selain Allah. Ana yang ku maksud iki. Gini ku cara untuk meletakkannya. Dikatakan bertemu terhadap Allah, ringkesnya manakala di dalam diri jenengan muncul ana, ingsun Allah, setelah kefanaan keingsunan selain Allah. Bon. Gampang Pak, tinggal mau praktek apa enggak. Bon. Kembali kepada materi kita. Bentuk daripada kita mengejar-ngejar apa yang sudah dijamin oleh Allah itu termasuk bentuk bukti bahwasanya hati kita masih perlu untuk ditandani lagi. Bentuk kalau hati kita kemakrifatannya itu belum nyampe. Paham ya? Bon, satu. Dua, wataksiru kafi matuliba mingka. Mohon maaf, bahasa taksir di sini itu kita manusia dihadapkan masa demi masa.
waktu demi waktu. Lupanya kita terhadap kewajiban kita pada Allah itu juga bentuk tanda bahwasanya hati kita masih bermasalah. Basiroh kita, mata hati kita masih tertutup, masih burek gitu loh Pak ya. Cara gambar nggak jelas itu, remang-remang. Cara tulisan kalau nggak pakai kacamata nggak jelas. Itu min apa plus terserah. Berarti di dalam hati kita masih ada penyakit. Lalainya kewajiban kita pada apa yang menjadikan hak Allah kita lalai, itu yang bagaimana Bapak Ibu? Wataksiru kalan utawi laline ira fima ing dalam apa tuliba kang den wajibake mingka saking sira terhadap Allah. Apa yang diwajibkan Pak? Bertemu Allah. Inilah bertemu Allah. Umpama saya ringkas loh Pak ya, saya ringkas. Artinya sebetulnya kita setiap saat dan waktu Pak wajib harus bertemu Allah. Tidak boleh bertemu selain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasa liya'budun kalau kita kupaskan lebar, tak ringkes bertemu Allah. Itu kewajiban kita. Sholat harus bertemu, makan kita harus bertemu. Apapun aktivitas yang terjadi pada diri kita, itulah maksud tuliba mingka. Jikalau kita lalai terhadap kewajiban kita pada Allah, itu bentuk tetanda bahwasanya basiroh kita itu bermasalah, kebusek, kehapus basiroh kita. Artinya kehapus itu masih ada penyakitnya, akhirnya remang-remang Pak. Mungkin orang kalau sudah ngalami mata katarak Pak, itu tidak sejernih ketika melihat ketika sebelum ada kataraknya Pak. Berarti hati kita itu ada selaput, ada selaputnya. Tidak jauh berbeda dengan mata dohir kita, ada selaput katarak. Solusinya kan harus dibawa ke undaan ya. Di sana ada istilah operasi katarak lah gitu weh, operasi katarak. Intinya kan menghilangkan perkara yang menutupi mata dohir ini, basyariah ini dibuka. Kalau sudah dioperasi, gak mungkin jenengan langsung disuruh untuk melihat sesuatu. Pasti ada proses-proses penyembuhan lagi. Entah itu kontrol. Biasanya disuruh merem dulu. Entah berapa minggu. Ditutupi gitu Pak ya. Artinya kalau biar tidak kemasukan sel-sel yang mengakibatkan katarak datang lagi. Sama. Nabi Yunus ketika dongkol hatinya keluar dari kaum, akhirnya dioperasi Allah hatinya dengan bentuk dipaksa, ditentukan beliau dimasukkan di dalam perut ikan. Itu kholwat. Kholwat. Jenengan wajib kholwat. Wajib. Ya terserah kholwat itu jenengan modeli apa. Makanya kalau saya kembali kepada surat Al-Insan ya, kholwat itu ada macam dua. Ada kholwat kita itu di tengah ramai, ada kholwat itu di tengah sepi. Di tengah ramai berarti secara jasmani kita bersosialisasi dengan
dunia. Tapi ruhaniyah harus bertemu Allah. Persis seperti Rasulullah seperti ini. Silakan jasmaniyah kerja. Silakan jasmaniyah itu berinteraksi terhadap makhluk. Itu memang kewajiban jasmaniyah. Tapi tetap ruhaniyah jenengan, hati jenengan kewajibannya apa? Berinteraksi langsung pada Allah. Berhubungan langsung minallah dengan Allah. Inilah yang kumaksud hablum minallah. Mana hablum minallah? Talinya hati pada Allah yang mana? Kita ngomong habl atau tali, itu dijawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguhlah tali Allah ini. Lah fungsinya tali Allah adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Hati jenengan meninggalkan selain Allah. Berarti hati jenengan nggak ketemu si A, si B, si C atau makhluk kerjaan ini. Enggak, cukup jasad saja yang bertemu itu. Kalau sudah kita itu meninggalkan hati ini terhadap selain Allah, maka wayu mimpilah, otomatis iman sampean sudah benar. Dikatakan benar berarti jenengan ini sudah bertemu Allah. Ini yang disebut sebagai tali Allah. Lah terus munculnya dari mana? Ruhaniyah sampean itu bisa yakfur bitaghut wa yu'min billah, ya dari sirul asrar. Hanya dari arah itu, Pak. Proses su'aul basyirah ke ainul basyirah. Proses dari rasa atau iman hanya pada Allah, kemudian ainul basyirah bertemu Allah. Di situ. Cukup sederhana sebetulnya kalau kita ingin bertemu Allah, sangat sederhana. Cuman kita sajalah menganggap, wah itu kedukuran, ya toh, itu kejeron. Lah ini persoalannya. Menurut saya bagi orang yang pandai atau bisa berenang, dalamnya bagaimana itu nggak jadi masalah. Nggak mungkin dia tenggelam, lah gitu, karena bisa berenang. Yang mengatakan kejeron terlalu dalam itu kan kita yang tidak pernah, kita yang tidak bisa berenang. Lah, Nabi Yunus wajib, Pak, dimasukkan di perut ikan nun karena masih ada kedongkolan dalam hati. Ada kedongkolan disebabkan karena apa? Beliau tidak melihat Allah di tengah-tengah ketika saat umat ini menolak ajarannya. Padahal kan sudah jelas la haula wala quwata illa billah. Kan gini, Pak, ceritanya itu di Al-Quran. Apa ajaran beliau Nabi Yunus itu ditolak oleh kaum. Ditolak. Akhirnya hati beliau nggak terima. Ini loh ajaran benar. Ini loh untuk menyelamatkan kau baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Mengapa kau tolak ini? Mengapa? Beliau pertimbangannya di situ, Pak. Lebih-lebih hari esok kekekalan itu. Akhirnya salah paham. Lah kaum menganggapnya itu ajaran yang bertentangan dengan selama ini yang dia imani. Kaum kan menyembah berhala, Pak. Menyembah berhala. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Inilah ajaran yang membebaskan hatimu dari belenggunya hawa nafsu. Enggak mau, Pak. Akhirnya beliau itu namanya orang itu kadung mangkel. Udahlah, enggak ada gunanya saya sampaikan ini. Ya Allah, hukumlah kaumku itu, karena dia menolak, bahkan dia itu mencaci, memaki
apa kebenaran ajaran yang ku sampaikan. Sambil keluar dari kaumnya hatinya mendongkol, Pak. Memang betul doa beliau dikabulkan, dihancurkanlah kaum itu oleh Allah. Tapi dia posisi yang seperti itu dianggap oleh Allah miturut pandangan hakikat masih salah. Letak salahnya di mana? Dia tidak melihat di belakang kaum menolak itu ada siapa. Beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau itu ditampar pipi kanan, dikasihkan pipi kiri, itu maksudnya beliau itu hanya melihat Allah, tidak melihat umatnya, melihat Allahnya. Umatnya menerima, melihat Allahnya. Umat itu menolak, juga melihat Allahnya. Akhirnya ajaran ini dengan pesat bisa diterima, Pak. Bisa diterima. Memaklumi terhadap yang menolak karena belum mengerti. Pernah terjadi ketika masuk di kaum Taif, beliau itu mengajarkan, mensyiarkan ajaran beliau. Tapi apa yang diterima beliau? Bukan menerima ajarannya, bukan welcome, tidak, malah mencaci kaum itu. Akhirnya malaikat Jibril mengajukan jasa, Muhammad, gunung Uhud ini saya lemparkan terhadap kaummu Taif itu yang nggak mau nerima. Apa jawab beliau? Jangan. Olehnya dia menolak itu karena memang belum mengerti. Siapa tahu nanti anak keturunannya itu yang menjadi pengikutku. Loh, sampai begitu beliau. Ya Allah, berat Pak, tapi berat. Estu berat. Ketika saat ideologi kita dicabik-cabik, siapa nggak marah? Ayo. Itu ideologi, satu keyakinan beliau. Makanya mengapa? Alasan apa? Seluruh nabi dan rasul tidak bisa mensyafaati umatnya kecuali Nabi Muhammad. Artinya mengapa Allah memberikan izin hanya terhadap Rasulullah Muhammad ini yang bisa mensyafaati atau menolong umatnya? Gegarannya yaitu akhirnya beliau diberi gelar Al-Maksum. Ngaten nggih? Apa Al-Maksum? Baik tidurnya maupun terjaganya hatinya selalu berzikir pada Allah. Berarti yang dimaksud kewajiban kita pada Allah, setiap aktivitas apapun yang terjadi pada diri kita, wajib hati ini bertemu Allah. Tanda yang sederhana, kalau hati jenengan sudah bertemu Allah, apa yang muncul pada diri kita, aktivitas kita, di dalam hati jenengan muncul satu keyakinan penuh bahwasanya semua apa yang terjadi yang berperan hanyalah Allah. Diri kita sudah fana, Bapak Ibu, diri kita sudah nggak berfungsi. Itulah tanda pertama kalau dikatakan bertemu Allah. Yang kedua, tanda yang kedua manakala kita selalu bertemu Allah, apapun aktivitas yang kita hadapi, urusan sudah dikasihkan langsung atau tidak, hajat langsung dikasihkan atau ditunda, jenengan iki tetap dalam posisi hati tatmainnul qulub. Karena dasarnya ala bidzikrillah, hanya dengan berzikir, hanya dengan sadar diri bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah, maka jatuhlah hati jenengan dalam keadaan tatmainnul qulub, damaine ati.
Cuman pertanyaannya Pak, pertanyaannya ini tes-tesannya, ketika apa yang jenengan harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan harapkan. Contoh ini, misalkan kita di dalam rumah tangga, sore tadi sudah bilang sama nyonya, sama anak, besok ya jam 7 kita berangkat pas, karena kita berangkat sampai tujuan itu jam 8, 1 jam. Gitu itu Pak Nyun Sewu. Sudah dikasih tahu anak dan istri, lalu malam begadang, WA-an sampai jam 1. Akhirnya tertidur toh. Tertidur nggak bangun-bangun, subuh nggak bangun, jam 6 nggak bangun, belum masak, jam 7 lagi bangun. Ayo jalan. Kira-kira kita ngamuk-ngamuk enggak? Acara kita tertunda. Mestinya nyampe di tujuan jam 8, kita lo bangunnya jam 7. Belum mandinya, belum makannya, belum yang ada yang mencret, ya. Macam-macam. Tersitalah waktu kita. Akhirnya kita sampai di tempat tujuan jam 10, meh buyar. Kira-kira gak ngamuk-ngamuk? Kita kalau memang betul-betul bertemu Allah di situ, hati kita tidak ada masalah dengan takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan. Karena apa? Karena jenengan sudah sibuk merasa, melihat, mengimani sesungguhnya yang berperan hanyalah Allah. Coba kalau keluarga seperti itu piye, Pak? Pena garwa istri enggak kemalan itu nih Pak, nyelatuan bahasa sana itu, marah-marah. Sekarang kurang belanjanya, marah-marah. Kita telat kerja karena tertidur, diguyang air. Udahlah Pak, kalau istri kita sudah betul-betul mengutamakan kewajiban terhadap Allah selalu bertemu, aku yakin telat belanjanya, aku yakin gak marah. Sama dengan bapaknya juga begitu, sama. Inilah yang dimaksud ummatan wahidah. Jadi umat yang tunggal, umat yang esa, umat yang bersatu itu di situ. Kalau dalam satu rumah tangga, kalau sama-sama seiman pada Allah, mengutamakan kewajiban secara hakikat pada Allah, aku yakin nggak ada sesuatu yang menjadi persoalan. Yang persoalan itu bahkan dianggap besar, saya yakin tidak ada. Karena semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda yang nomor 2. Kalau kita dikatakan bertemu terhadap Allah, itu adalah yang ketiga adalah gak gampang, gak mudah kita itu menyalahkan pendapat orang lain. Sekalipun pendapat itu tidak sama. Contoh. Kita sholat, berhubung kita sudah memegang sirul asror, maka sholat panjenengan itu termasuk salah satu ibadah yang mesti diterima oleh Allah karena bertemu Allah. Kemudian Syiah tidak seperti itu. Berhubung kelasnya belum sama dengan jenengan, sholat itu kita masih ada tujuan selain bertemu Allah. Tidak ada bertemu Allah, ingin dilihat orang. Ini nanti ada pembahasan tentang al-ubad, ahli ibadah. Ada kalanya al-ubad, ahli ibadah itu
di kelas kita itu hati masih ingin dilihat orang lain. Padahal ya bacaannya benar, Pak. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Doa iftitah kita baca kabira walhamdulillah sampai inni wajjahtu, tapi orang ngerti ke arpe tidak mengerti apa maksudnya. Fatihahnya ya fasih, syarat rukun sahnya sholat ya oke. Mohon maaf karena kelas, akhirnya hati kita masih di kelas ingin dilihat calon mertua. Apalagi kita disuruh jadi imam di musolanya orang tua. Ada kalanya sudah lepas ini al-ubat karena tendensi apa? Surga atau pahala. Jadi karena dilihat orang sudah tidak ada, tetapi kita olehnya melakukan itu masih ada pengharapan hati ini terhadap tendensi hadiah dari Allah, yaitu pahala atau surga. Ada memang kelasnya kita itu seperti itu, Pak. Padahal sama-sama yang dibaca lillahi ta'ala yang juga. Yang terakhir adalah al-ubat yang nomor 3, sudah terlepas dari 1 dan 2 tadi, yaitu ketika sampai lillahi ta'ala sudah paham maksudnya dan dipraktekkan di situ, akhirnya jenengan dikatakan sebagai hamba yang sholih karena sholatnya itu bertemu pada Allah. Barulah di situ jenengan ini ada keinginan dalam sholat itu bertemu Allah awalnya. Lah yang 1 dan 2 nggak ada keinginan untuk bertemu Allah, nggak ada. Ketika jenengan itu sudah jatuh hatinya ingin bertemu Allah dikarenakan membawa beban rindu untuk bertemu Allah, lewat surah Al-Ankabut ayat 5 Allah katakan, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Siapapun hambaku, siapapun Pak ya, kalau ada dalam hatinya keinginan bertemu Allah, maka Allah berjanji akan ditemui pada waktu yang ditentukan Allah sendiri, entah dalam sholat, entah ketika makan, entah ketika minum, entah ketika apapun itu Pak. Sudah, Allah sudah janji itu. Lah jenengan bisanya ada keinginan bertemu Allah setelah jenengan itu masuk dalam golongan alladzina yastami'unal qaula. Az-Zumar 18. Mereka lah yang sudah mendengarkan pengajaran baginda Rasul di dalam ajaran tasawuf ini, di dalam ajaran dinul haq ini. Wa yattabi'una ahsanahu, jenengan mengikuti Rasulullah dalam petunjuknya. Kalau sholat kau itu harus hakikati sholat harus bertemu Allah. Akhirnya terbangun Pak, muncul dalam hati kita ingin bertemu. Inilah proses-prosesnya itu. Nah, ketika jenengan sudah bertemu, akhirnya nggak mudah menyalahkan orang, pendapat orang lain. Mungkin nasihati, gini loh ya, bukannya apa kau sholat karena mertua bukan berarti salah. Ntar dulu, kalau kau mau ada lebih benar lagi. Akhirnya dinasehati tentang sholat hati, walaupun masih ada tendensi surga dan pahala. Ketika itu dinasehati lagi, gini, kalau kau mau ada yang lebih utama lagi, yang disebut karena Allah itu adalah kita tidak ada rasa pengakuan kalau kita bisa melakukan sholat sendiri. Olehnya bisa itu terjadi karena Allah.
Akhirnya menerima Pak ilmu tauhidnya itu. Akhirnya menemukanlah satu makalah, al-a'malu suwarun al-a'malu husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Akmal yang berkenaan dengan jasmani. Jadi perilaku jasmani itu disebut akmal. Kalau perilaku rohani disebut ahwal. Akmal di mata Allah dikatakan bagus, itu tergantung sumber yang muncul, buah yang muncul dari ahwal itu bagus atau tidak. Kalau bagus mesti bagus, kalau jelek mesti jelek. Akhirnya muncullah makalah husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Bagusnya satu amaliyah dohir ini di mata Allah itu tergantung terhadap sumber buah yang muncul bagusnya laku keadaan ruhaniyah jenengan. Sebab sejatinya apa gerakan jasmani itu bersumber dari geraknya ruhani. Kalau ruhani itu sumbernya adalah mingkol bin zahidin, condong pada Allah, maka otomatis laku dohir iku bagus di mata Allah. Sebaliknya, kalau jasmani lakuni ini di mata Allah itu jelek, itu disebabkan karena buah yang muncul dalam ruhani kita juga jelek keadaannya. Apa? Mingkol bin rohibin, dari hati yang condong pada duniawiyah atau selain Allah. Lah, tanda ketiga ketika saat jenengan itu dikatakan bertemu Allah, tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain. Tidak mudah menyalahkan orang yang menyalahkan pendapat jenengan. Karena jenengan sibuk melihat munculnya perkara itu sebetulnya dari Allah, sibuk di situ, Pak. Tapi ya berat, Pak. Karena kita di dalam diri kita ada sifat basariah, bertentangan terus. Nah ini kalau tidak kita sering-sering bermunajat pada Allah, nggak bisa, nggak bisa. Kalau kita sudah sering-sering bermunajat pada Allah, maka apa yang timbul, akibat yang timbul dari perkara yang tidak sesuai dengan ideologi kita, mohon maaf, kalau kita tidak sering-sering uzlah, aku yakin kita mudah untuk menyalahkan pendapat orang lain. Lah ibu apa enggak termasuk nafsu? Iya, disebut nafsu itu hanya mudah, Pak, sebetulnya itu. Sama jangan menganggap nafsu itu, ketika maksiat secara dohir itu nafsu. Enggak, Pak. Prinsip muncul anak, apakah anak yang muncul dalam diri jenengan kalih kula iki hati makhluk apa Allah? Kalau makhluk ya jelas itulah nafsu sebetulnya itu. Ya itu nafsu. Kita kenal nafsu itu. Mpun dibayangkan nafsu itu yang sobondoli itu. Yang disebut syahwat, nafsu syahwat. Kita kalau pada umumnya dulu kalau ngomong nafsu kan perkara yang rusuh-rusuh, Pak ya. Nafsu, nafsu. Ternyata segala hal apapun
yang terjadi pada diri kita, kehendak apapun, misalnya kehendak, kalau muncul ana nafsu kan ingsun diri, ya, makhluk merasa kita makhluk, yaitu nafsu sebetulnya itu. Dengan begitu akan munculkan nafsiyah, munculkan amarah, loh seperti itu. Akhirnya nek gak cocok nang ati yaitu marah-marah kita. Ya Allah ya Karim. Ya ini. Tapi kalau dalam hatimu itu nafsu ana itu ana makhluk, ana Allah dalam hati jenengan, itulah yang bukan nafsu. Nah, untuk memunculkan ana keallahannya di dalam diri jenengan, otomatis jenengan harus masuk di makom musyahadah, yaitu makom keahatan.